Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggita Nuramalia dengan NIM 2019-123-1013, Salsa Nurhaliza dengan NIM 2019-123-1011, dan Hidayati Ashifa dengan NIM 2019-123-1034. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bab 18 ya, dengan judul Revenue Recording yang pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 yang dipimpin oleh Bapak Dr. Sparta. Dasar pengakuan pendapatan, yang pertama ada background. IASB mengeluarkan standar konvergensi tentang pengakuan pendapatan berjudul Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Standar pengenalan pendapatan yang komprehensif sekarang berlaku untuk berbagai transaksi dan industri. Dewan percaya standar baru ini akan meningkatkan IFRS dan GAAP dengan 1. Menyediakan kerangka kerja yang lebih kuat untuk mengatasi masalah pengenalan pendapatan. Yang kedua, meningkatkan perbandingan praktik pengakuan pendapatan di seluruh entitas, industri, yurisdiksi, dan pasar modal. Yang ketiga, menyederhanakan penyusunan laporan keuangan dengan mengurangi jumlah persyaratan yang harus dirujuk oleh perusahaan. Dan yang keempat, mewajibkan pengungkapan yang ditingkatkan untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan yang diakui. Pada poin kedua, yaitu ada standar pengakuan pendapatan baru. Standar baru pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengadopsi pendekatan kewajiban aset sebagai dasar untuk pengakuan pendapatan. Pendekatan kewajiban aset mengenali dan mengukur pendapatan berdasarkan perubahan aset dan liabilitas. Dewan memutuskan bahwa berfokus pada yang pertama ada pengakuan dan pengukuran aset dan kewajiban. Yang kedua, perubahan aset atau kewajiban tersebut selama masa kontrak membawa lebih disiplin pada pengukuran pendapatan dibanding dengan kriteria yaitu risiko dan imbalan dalam standar sebelumnya. Dasar pengakuan pendapatan. Pada poin ketiga yaitu ada gambaran umum proses 5 langkah dan contoh airbase-nya. Step pertama yaitu identify the contract with customers. Step kedua ada identify the separate performance obligation in the contract. Step ketiga ada determine in the transaction price. Step 4 yaitu allocate the transaction price to the separate performance obligation. Dan yang kelima ada recognize revenue when each performance obligation is satisfied. Pada poin keempat, yaitu contoh diperpanjang dari proses 5 langkah, yaitu bean, yaitu poin satunya ada mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Asumsikan bahwa Taylor Angler memesan secangkir besar kopi hitam seharga $3 dari Bean. Taylor memberikan $3 kepada barista kacang yang menuangkan kopi ke dalam cangkir besar dan memberikannya kepada Taylor. Yaitu yang poin kedua, mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Hari berikutnya, Taylor memesan secangkir kopi besar lainnya seharga $3 dan juga membeli 2 bagel dengan harga $5. Baristanya menyediakan produk-produk ini dan Taylor membayar dengan total $8. Menentukan harga transaksi pada langkah ketiga yaitu Ben memutuskan untuk memberikan insentif tambahan kepada pelanggannya untuk berbelanja di tokonya. Ben memanggang yang sendiri dan menjual kacang grosir ke toko kelontong, restoran, dan perusahaan komersial lainnya. Selain itu, ia menjual biji kopi di lokasi retailnya. Ben tertarik untuk merangsang penjualan biji kopi smoke jumper pada hari Selasa, hari kerja yang lambat untuk toko. Biasanya, kacang ini dijual dengan harga $10 untuk tas 12 ons. Tetapi, Ben memutuskan untuk memangkas harga sebesar $1 kepada pelanggan membelinya pada hari Selasa. Harga diskon sekarang $9 per tas. Taylor telah datang ke toko pada hari Selasa, memutuskan untuk membeli sekantong kacang smoke jumper dan membayar kacang sebesar $9. Yaitu pada poin keempatnya mengalokasikan harga transaksi untuk memisahkan kewajiban kinerja.
Untuk pengaturan pendapatan dengan beberapa kewajiban kinerja, BEN mungkin diperlukan untuk mengalokasikan harga transaksi ke lebih dari satu kewajiban kinerja dalam kontrak. Jika alokasi diperlukan, harga transaksi dialokasikan untuk berbagai kewajiban kinerja berdasarkan harga jual mandiri relatif mereka. Jika informasi ini tidak tersedia, perusahaan harus menggunakan perkiraan yang terbaik mereka tentang apa yang mungkin dijual oleh baik atau layanan barang mandiri. Lanjutannya yaitu BEN ingin memberikan insentif yang lebih besar lagi bagi pelanggan untuk membeli biji kopinya, serta memberi secangkir kopi. Oleh karena itu, BEN menawarkan pelanggan diskon untuk $2 pembelian secangkir kopi besar ketika mereka membeli sekantong kacang motor mocha premium atau yang biasa dijual dengan seharga $12 pada saat yang sama. Taylor memutuskan tawaran ini terlalu bagus untuk dioper dan membelinya sekantong kacang motor mocha seharga 12 dolar, secangkir kopi besar seharga $1. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, secangkir besar kopi biasanya eceran dengan harga $3 di bin. Yaitu poin kelimanya, mengenali pendapatan ketika atau sebagai setiap kewajiban kinerja terpenuhi. Sebagaimana didakwakan dalam contoh yang disajikan, Ben memenuhi kewajiban kinerjanya ketika Taylor memperoleh kendali atas produk tersebut. Perubahan kontrol adalah faktor penentu dalam menentukan kapan kewajiban kinerja terpenuhi. Pelanggan mengontrol produk atau layanan ketika pelanggan memiliki kemampuan untuk mengarahkan pengguna dan memperoleh secara substansial semua manfaat tersisa dari produk. Kontrol juga mencangkup kemampuan Taylor untuk mencegah perusahaan lain mengarahkan penggunaan atau menerima manfaat dari kopi atau biji kopi. Seperti yang dibahas sebelumnya, indikator yang diperoleh Taylor adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ben berhak membayar kopi tersebut. Yang kedua, Ben telah mengalihkan gelar hukum ke kopi. Yang ketiga adalah Ben telah mentransfer kepemilikan fisik kopi. Yang keempat, Taylor memiliki resiko dan imbalan kepemilikan yang signifikan. Dan yang kelima, Taylor telah menerima aset. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salsa. 5 langkah ringkasan proses pengakuan pendapatan. 1. Identifikasi kontrak dalam pelanggan. Deskripsinya, kontrak adalah perjanjian yang menciptakan hak atau kewajiban yang dapat ditegakkan. Implementasi, perusahaan menerapkan panduan pendapatan untuk kontrak dan pelanggan. 2. Identifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Deskripsinya, kewajiban kinerja adalah janji dalam kontrak untuk menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan. Kewajiban kinerja ada jika pelanggan dapat memperoleh manfaat dari kebaikan atau layanan sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang tersedia. Implementasi kontrak dapat terdiri dari beberapa kewajiban kinerja. Akuntansi untuk beberapa kewajiban kinerja didasarkan pada evaluasi apakah produk atau layanan berbeda dalam kontrak. Jika masing-masing barang atau jasa berbeda, tetapi saling terkait barang dan jasa ini digabungkan dan dilaporkan sebagai satu kewajiban kinerja. 3. Tentukan harga transaksi. Deskripsinya, harga transaksi adalah jumlah pertimbangan yang diharapkan perusahaan untuk menerima dari pelanggan dengan imbalan mentransfer barang dan jasa. Implementasi, dalam menentukan harga transaksi, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut. 1. Pertimbangan variabel. 2. Nilai waktu uang. 3. Pertimbangan non-tunai dan pertimbangan yang dibayarkan atau dibayarkan kepada nasabah. 4. Mengalokasikan harga transaksi untuk kewajiban kinerja terpisah. Deskripsi, jika ada lebih dari satu kewajiban kinerja, alokasikan harga transaksi berdasarkan nilai wajar relatif. Implementasi, ukuran terbaik dari nilai wajar adalah apa yang baik atau layanan dapat dijual secara mandiri atau harga jual mandiri. Perkiraan harga jual mandiri dapat didasarkan pada 1. Penilaian pasar yang disesuaikan. 2. Biaya yang diharapkan ditambah pendekatan margin atau pendekatan residual. 5. Kenali pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja terpenuhi.
Deskripsinya, perusahaan memenuhi kewajiban kinerjanya ketika pelanggan mendapatkan kontrol atas kebaikan atau layanan. Implementasinya, perusahaan memenuhi kewajiban kinerja baik pada titik waktu untuk selama periode waktu tertentu. Perusahaan mengenali pendapatan selama jangka waktu tertentu. Jika salah satu kinerja berikut terpenuhi, 1. Pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat seperti yang dilakukan penjual. 2. Pelanggan mengontrol aset saat dibuat atau perusahaan tidak memiliki penggunaan alternatif untuk aset. Akuntansi untuk masalah pengakuan pendapatan. 1. Pengembalian dan tunjangan penjualan. Pengembalian penjualan dan tunjangan sangat umum bagi banyak perusahaan yang menjual barang kepada pelanggan. Misalnya, asumsikan bahwa Fafco Solar menjual panel surya kepada pelanggan dengan mempertimbangkan Fafco memberikan pelanggan hak pengembalian untuk panel ini karena berbagai alasan, misalnya ketidakpuasan terhadap produk, dan untuk memberi kombinasi apapun dari yang berikut ini. 1. Pengembalian dana penuh atau sebagian dari setiap pertimbangan yang dibayarkan. 2. Kredit yang dapat diterapkan terhadap jumlah yang terutang atau yang akan terutang kepada penjual. 3. Produk lain sebagai gantinya. 2. Perjanjian pembelian kembali. Dalam beberapa kasus, perusahaan menandatangani perjanjian pembelian kembali yang memungkinkan mereka untuk mentransfer aset ke pelanggan, tetapi memiliki kewajiban tanpa syarat atau forward, atau hak tanpa syarat obligasi panggilan untuk membeli kembali aset di kemudian hari. Dalam hal ini, situasinya pertanyaannya adalah apakah perusahaan menjual aset 10? Umumnya, perusahaan melaporkan transaksi ini sebagai pembiayaan atau pinjaman. Artinya jika perusahaan memiliki opsi forward, obligation atau call untuk membeli kembali aset dengan jumlah yang lebih besar dari atau sama dengan harga jualnya, maka transaksi tersebut merupakan transaksi pembiayaan oleh perusahaan. 3. Tagihan dan pengaturan penahanan. Pengaturan penagihan dan penahanan adalah kontrak di mana entitas menagih pelanggan untuk produk tetapi entitas mempertahankan kepemilikan fisik produk sampai ditransfer ke pelanggan pada titik waktu di masa depan. Hasil penjualan bill and hold ketika pembeli belum siap untuk mengambil pengiriman tetapi mengambil judul dan menerima penagihan. Misalnya, pelanggan dapat meminta perusahaan untuk melakukan pengaturan seperti itu karena 1. Kurangnya ruang yang tersedia untuk produk. 2. Keterlambatan dalam jumlah produksinya. 3. Lebih dari persediaan yang cukup disalurkan distribusinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hidayati Asifah. Yang keempat ada hubungan agen utama. Hubungan agen utama, kewajiban kinerja kepala sekolah adalah menyediakan barang atau melakukan layanan bagi pelanggan. Kewajiban kinerja agen adalah mengatur prinsip untuk menyediakan barang atau jasa ini kepada pelanggan. Contoh hubungan agen utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, preferred travel company atau agen, memfasilitasi pemesanan wisata pelayaran dengan mencari pelanggan untuk perusahaan pelayaran kabupaten atau utama. Yang kedua, Priceline atau agen, memfasilitasi penjualan berbagai layanan seperti penyewaan mobil untuk Hertz Amerika Serikat utama. Yang kelima, ada konsinyasi, yaitu hubungan agen utama yang umum melibatkan konsinyasi. Dalam kasus ini, produsen atau grosir mengirimkan barang, tetapi mempertahankan gelar untuk barang sampai dijual. Metode khusus pemasaran jenis produk tertentu ini memanfaatkan perjanjian yang dikenal sebagai konsinyasi. Di bawah pengaturan ini, konsiator atau produsen atau grosir mengirimkan barang dagangan ke konsinyasi atau dealer yang bertindak sebagai agen untuk konsiator dalam menjual barang dagangan. Baik konsinyasi dan konsinyasi tertarik untuk menjual, yang pertama untuk menghasilkan keuntungan atau mengembangkan pasar, yang terakhir untuk membuat komisi pada penjualan.
Yang keenam ada garansi. Perusahaan sering memberikan salah satu dari dua jenis jaminan kepada pelanggan. Yang pertama, garansi bahwa produk memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak pada saat produk dijual. Jenis garansi ini termasuk dalam harga penjualan produk perusahaan dan sering disebut sebagai garansi jenis jaminan. Yang kedua ada garansi yang menyediakan layanan tambahan di luar garansi jenis jaminan. Garansi ini tidak termasuk dalam harga penjualan produk dan disebut sebagai garansi jenis layanan sebagai konsekuensinya. Tercatat sebagai kewajiban kinerja yang terpisah. Yang keenam ada biaya di muka yang tidak dapat dikembalikan. Yaitu perusahaan terkadang menerima pembayaran atau biaya di muka dari pelanggan sebelum mereka mengirimkan produk atau melakukan pelayanan. Pembayaran di muka umumnya berkaitan dengan instasi, aktivasi, atau pengaturan barang atau layanan yang akan disediakan atau dilakukan di masa depan. Dalam kebanyakan kasus, pembayaran di muka ini tidak dapat dikembalikan. Contohnya termasuk biaya yang dibayarkan untuk keanggotaan di klub kesehatan atau klub pembelian, dan biaya aktivasi untuk telepon, internet, atau kabel. Pada materi presentasi dan pengungkapan, yang pertama ada presentasi, yaitu perubahan menggunakan pendekatan kewajiban aset untuk mengenali pendapatan. Misalnya, ketika Kyle Partners memberikan serial kepada Carrefour, atau memuaskan kewajiban kinerjanya. Ia memiliki hak untuk mempertimbangkan dari Carrefour dan karenanya memiliki aset kontrak. Jika di sisi lain, Carrefour tampil lebih dulu dengan membayar di muka untuk serial ini, mitra serial memiliki tanggung jawab kontrak. Perusahaan harus menunjukkan aset kontrak dan kewajiban kontrak ini pada laporan posisi keuangan mereka. Kemudian yang dalam presentasi itu ada yang pertama, kontrak aset dan liabilities. Aset kontrak ada dua jenis. Yang pertama, hak tanpa syarat, dan yang kedua itu hak bersyarat. Terus kalau yang hak tanpa syarat itu untuk menerima pertimbangan, karena perusahaan telah memenuhi kewajiban kinerjanya dengan pelanggan. Dan hak bersyarat itu untuk menerima pertimbangan karena perusahaan telah memenuhi satu kewajiban kinerja, tetapi harus memenuhi kewajiban kinerja lain dalam kontrak sebelum dapat menagih pelanggan. Perusahaan harus melaporkan hak tanpa syarat untuk menerima pertimbangan sebagai piutang atas laporan posisi keuangan. Hak bersyarat atas laporan posisi keuangan harus dilaporkan secara terpisah sebagai aset kontrak. Yang kedua ada modifikasi kontrak, yaitu perusahaan terkadang mengubah ketentuan kontrak saat sedang berlangsung. Ini disebut sebagai modifikasi kontrak. Ketika modifikasi kontrak terjadi, perusahaan menentukan apakah kontrak baru dan kewajiban kinerja hasil atau apakah itu modifikasi dari kontrak yang ada. Modifikasi kontrak itu ada dua. Yang pertama, kewajiban kinerja terpisah. Yang kedua, calon modifikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang ketiga, ada biaya untuk memenuhi kontrak. Perusahaan juga dapat melaporkan aset yang terkait dengan biaya pemenuhan yang terkait dengan pengaturan pendapatan. Perusahaan membagi biaya pemenuhan, biaya akuisisi kontrak menjadi dua kategori. Yang pertama, mereka yang menimbulkan aset, dan yang kedua, mereka yang dibebankan sebagaimana terjadi. Perusahaan mengenali aset untuk biaya inkremental jika biaya ini dikeluarkan untuk mendapatkan kontrak dengan pelanggan. Dengan kata lain, biaya inkremental bahwa perusahaan ini tidak akan dikenakan jika kontrak belum diperoleh. Misalnya, menjual komisi. Yang keempat, ada kolektibilitas. Setiap kali perusahaan menjual produk atau melakukan layanan dengan akun, masalah kolektibilitas terjadi. Kolektibilitas mengacu pada risiko kredit pelanggan, yaitu risiko bahwa pelanggan tidak akan dapat membayar jumlah pertimbangan sesuai dengan kontrak, di bawah panduan pendapatan selama kontrak ada, atau kemungkinan pelanggan akan membayar jumlah yang diakui sebagai pendapatan tidak disesuaikan untuk risiko kredit pelanggan.
Yang kedua ada pengungkapan. Persyaratan pengungkapan untuk pengakuan pendapatan dirancang untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan itu, perusahaan mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang semua hal berikut. Yang pertama, kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, penilaian yang signifikan. Yang ketiga, aset yang diakui dari biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kontrak. Next. Soal jawab pada chapter 17. Exercise 17.6 yaitu entry surat utang HFCS dan presentasi laporan keuangan pada 31 Desember 2019. Portofolio utang yang ditahan untuk penagihan dan penjualan untuk Steffi Graph SE adalah sebagai berikut. Security A, B, dan C, amortized cost-nya sebesar 17.500 euro, 12.500 euro, dan 23.000 dengan total amortized cost-nya sebesar 53.000. Fair value sebesar 15.000, 14.000, dan 25.500 dengan total 54.500. Unrealized gain or loss yaitu min 2.500, 1.500, 2.500, 1.500, dan preferred value-nya sebesar 400, fair value-nya sebesar 1.100. Pada 20 Januari 2020, Steffi Graph SE menjual keamanan A seharga 15.100 hasil penjualan bersih dari biaya broker. Instruksinya, siapkan entry penjualan pada 31 Desember 2019 untuk melaporkan portofolio dengan nilai wajar. Yang B menunjukkan laporan penyajian posisi keuangan rekening yang terkait investasi pada Desember 2019. Abaikan pencatatan. Menyiapkan entry jurnal untuk penjualan keamanan A pada tahun 2020. Next. Yaitu pada poin A dengan jurnal Securities Fair Value Adjustment atau Available for Sale seharga 1.100 di debit dan Unrealized Holding Gain or Loss Equity sebesar 1.100 di kredit. Yang B, Steffi Graph In Statement of Financial Position as of Desember 31, 2019. Current asetnya available for sale security sebesar 54.500. At accumulated other comprehensive income-nya sebesar 1.500. Next. Dan yang C-nya pada tanggal 20 Januari 2019 dengan jurnal sebagai cash di debit sebesar 15.100, plus on sale securities sebesar 2.400, dan available for sale securities di kredit sebesar 17.500. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hidayati. Pada exercise 17.17, equity investment trading, Finally TD telah membeli 300 saham Goodman seharga 40 setiap tahun ini dan mengklasifikasikan investasi sebagai investasi perdagangan. Feiner menjual 100 saham masing-masing seharga 43. Pada akhir tahun, harga per saham telah turun menjadi 35. Instruksinya, siapkan entry jurnal untuk transaksi ini dan penyesuaian akhir tahun apapun. Yaitu jurnalnya, yang pertama itu ada equity investment pada cash. Equity investment di sisi debit sebesar 12.000 didapat dari 300 saham dikali 40. Kemudian pada cash di kredit sebesar 12.000. Kemudian yang kedua ada cash pada gain on sale of investment pada equity investment. Cash di sisi debit sebesar 4.300 didapat dari 100 saham dikali 43. Kemudian gain on sale of investment di sisi kredit sebesar 300. Kemudian equity investment di sisi kredit sebesar 4.000 didapat dari 100 dikali 40. Kemudian yang ketiga ada unrealized holding gain or loss income pada fair value adjustment.
unrealized holding gain or loss income ada di sisi debit sebesar 1.000. Kemudian fair value adjustment di sisi kredit sebesar 1.000 didapat dari 40 kurang 35 dikali 200. Kemudian pada exercise 1728 pada 15 Agustus 2019, Cashco menginvestasikan uang tunai menganggur dengan membeli opsi panggilan pada Counting Crows saham biasa seharga 360. Nilai gagasan dari opsi panggilan adalah 400 saham dan harga opsi adalah $40. Harga pasar saham Counting Crows adalah $40. Opsi ini berakhir pada 31 Januari 2020. Data berikut ini bersedia sehubungan dengan opsi panggilan. Pada 30 September 2019 ada 48 per saham, time value of call option-nya 180, kemudian pada 31 Desember ada 46 per saham, time value of call option-nya 65, dan pada 15 Januari 2020 ada 47 per saham, time value of call option-nya ada 30. Instruksinya, siapkan entry jurnal untuk outcast untuk tanggal berikut. Yang pertama, investasi dalam opsi panggilan pada perhitungan saham pada 15 Agustus 2019. Yang kedua, menyiapkan laporan keuangan 30 September 2019. Kemudian yang ketiga, menyiapkan laporan keuangan pada 31 Desember 2019. Dan yang keempat, menyelesaikan opsi panggilan pada saham Counting Crows pada 15 Januari 2020. Jurnalnya yaitu pada 15 Agustus 2019, yang pertama ada call option pada cash sebesar 360. Dan yang pada 30 September 2019 ada call option di sisi debit sebesar 3.200 didapat dari 48 kurang 40 dikali 400, dan di kredit ada unrealized holding gain or loss income sebesar 3.200. Kemudian ada unrealized holding gain or loss income di sisi debit sebesar 180, dan call option di sisi kredit 180 didapat dari 360 dikurang 180. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Salsa. Yang C, jurnalnya tanggal 31 Desember 2019 ada di debit ada unrealized holding gain or loss sebesar 800, call option di kredit sebesar 800 yang didapat dari $48 dikurang 46 dikali 400. Ada jurnalnya lagi di debit unrealized holding gain or loss income sebesar 115 US dollar, di kredit ada call option sebesar 115 US dollar yang didapat dari 180 dikurangi 65. Yang D, pada tanggal 15 Januari 2019, jurnalnya ada di debit call option 400 yang didapat dari 1 dikali 400, kredit unrealized holding gain or loss income 400. Dan di debit masih ada unrealized holding gain or loss income sebesar 35, call option di kredit sebesar 35 yang didapat dari 65 dikurangi 30. Masih ada lagi di debit cash sebesar 2.800, loss on settlement of call option 30 di debit, dan di kredit ada call option 2.830. Calculation of call option 15 Agustus, cash sebesar 360, 30 September unrealized holding gain or loss income di kredit 180, unrealized holding gain on or loss income di debit 3.200, 31 Desember unrealized holding gain or loss income di kredit ada 115, unrealized holding gain or loss income di kredit ada 800, tanggal 15 Januari unrealized holding gain or loss income di debit ada 400 dan di kredit ada 35. Balance-nya, total balance-nya ada 2.830. Problem 17.6. Equity Investment MCA Lorry PLC memiliki portofolio investasi berikut pada tanggal 30 September 2019. Tanggal pelaporannya terakhir, trending investment-nya Harton INC Ordinary 5.000 shares, di cost-nya 215
215.000, fair value-nya 200.000, Monty INC Preference 3.500 shares, cost-nya 133.000, fair value-nya 140.000. Oakwood Corporation Ordinary 1.000 shares, di cost-nya ada 180.000, fair value-nya 179.000. Pada 10 Oktober 2019, saham Horton dijual dengan harga 554 per saham. Selain itu, 3.000 saham biasa Patriot diakuisisi pada 54.050 per saham pada 2 September 2019. Di tanggal 31 Desember 2019, nilai wajar pada Monty 106.000, Patriot 132.000, dan Oakwood 193. Semua investasi diklarifikasi sebagai trading. Instruksinya, siapkan entry jurnal untuk mencatat penjualan, pembelian, dan penyesuaian entry yang terkait dengan investasi perdagangan pada kuartal terakhir 2019. 2. Bagaimana entry sebagai A, perubahan jika investasi diklasifikasi sebagai non-trading. Jurnalnya 10 Oktober 2019. Yang A, ada di debit, ada cash 270.000 yang didapat dari 5.000 dikali 54. Di kreditnya ada gain on sale of investment dan equity investment. Gain on sale investment ada 55.000, equity investment ada 215.000. Yang kedua, jurnal kedua di November 2019, equity investment di kredit, equity investment di debit 163.500 yang didapat dari 3.000 dikali 54.50. Di kreditnya ada cash 163.500. 3. September 30, 2019, MCLORI had the following fair value adjustment. Equity investment portfolio September 30, 2019, investment Horton INC Ordinary, cost-nya 215.000, fair value-nya 200.000, unrealized gain loss-nya minus 15.000. Horton INC Ordinary, cost-nya Monty INC Preference, cost-nya 133.000, fair value-nya 140.000, unrealized gain loss-nya 7.000. Oakwood Corporation Ordinary, cost-nya 180.000, fair value-nya 179.000, unrealized gain loss-nya minus 1.000. Total of portfolio, di cost-nya semuanya totalnya 528.000, fair value-nya 519.000, unrealized gain loss-nya minus 9.000. Previous fair value adjustment balance-nya 0, fair value adjustment kreditnya minus 9.000. At Desember 31, masih MCLORI had the following. Monty INC Preference-nya cost-nya 133.000, fair value-nya 106.000, unrealized gain-nya minus 27.000. Oakwood Corporation Ordinary-nya di cost ada 180.000, fair value-nya 193.000, unrealized gain loss-nya ada 13.000. Patriot Ordinary-nya cost 163.000, fair value-nya 132.000, dan unrealized gain-nya minus 31.500. Previous adjustment balance-nya minus 9.000, fair value adjustment kreditnya minus 36.500. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Anggita Nur Amalia. Pada tanggal 31 Desember 2019, McElroy had the following fair value adjustment. Equity investment portfolio pada 31 Desember 2019, yaitu investment pada Monty INC Preference-nya, cost-nya sebesar 133.000, fair value-nya sebesar 106.000, unrealized gain or loss-nya sebesar min 27.000, Oakwood Corp Ordinary sebesar 180.000, fair value sebesar
93.000 dan unrealized gain or loss-nya sebesar 13.000. Patriot Ordinary sebesar cost-nya sebesar 163.000, fair value sebesar 132.000 dan unrealized gain or loss-nya sebesar min 31.500. Jadi total of portfolio pada cost sebesar 476.500, pada fair value sebesar 431.000 dan pada unrealized gain or loss-nya sebesar minus 45.500. Previous fair value adjustment balance yaitu di unrealized gain or loss-nya sebesar min 9.000 dengan fair value adjustment-nya sebesar min 36.500. Jurnal 31 Desember 2019, unrealized holding gain or loss income-nya di debit sebesar 36.500 dan fair value adjustment sebesar 36.500 di sisi kredit. Yang B, entry akan sama kecuali bahwa alih-alih mendebit dan mengkredit akun yang terkait dengan investasi perdagangan. Akun yang digunakan akan dikaitkan dengan investasi non perdagangan. Selain itu, perolehan atau kerugian holding yang belum terrealisasi akun ekuitas digunakan alih-alih perolehan atau kerugian holding yang belum terrealisasi pendapatan. Kerugian penahanan yang belum terrealisasi dalam kasus ini akan dikurangkan dari bagian ekuitas daripada dibebankan ke laporan pendapatan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.